Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Yosef MH dan Ibu Restia Prasari MPD selaku dosen pengaku mata kuliah studi kasus dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Puspasari dengan NIM 0607 11 822 7002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk subjek dalam studi kasus ini ada siswa remaja yang berusia 15 tahun. Dia ini berinisial Rara. Nah, Rara ini mengalami permasalahan rendahnya kepercayaan diri, kecemasan sosial, dan juga sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan Rara ini juga sering takut untuk berbicara depan umum, serta dia juga mempunyai kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan saat melakukan kesalahan. Formulasi kasusnya itu, jadikan saya di sini jadi saya mengumpulkan data itu dari wawancara, observasi, dan informasi pendukung lainnya. Nah, di sini tuh di sini saya mewawancarai itu Rara sendiri, kakak dari Rara, dan juga teman-temannya. Dari hasil wawancara itu didapat ada beberapa faktor yang menyebabkan Rara mengalami permasalahan tadi. Yang pertama itu ada faktor dari keluarga. Karena kan Rara ini tuh bekerja dari pagi sampai sore hingga larut malam. Dan ayahnya juga bekerja di luar kota, itu tuh jarang pulangnya tuh 2 bulan sekali. Serta dia juga punya 2 kakak, tapi dia dengan 2 kakaknya ini jarang komunikasi di rumah, komunikasinya tuh minim. Nah, untuk faktornya tadi kan dari keluarga itu kurangnya komunikasinya tuh minim, dan juga di keluarga juga dia tidak mendapat dukungan emosional yang membuatnya tuh selalu terbiasa untuk memendam semuanya itu sendiri. Terus dia juga ada faktor dari lingkungan sekolah. Nah, untuk faktor dari lingkungan sekolah ini itu karena dia waktu itu tuh presentasi di depan kelas bersama teman-temannya, tapi saat dia presentasi itu suaranya kecil sehingga teman-temannya di kelas tuh menertawakan dia. Dari kejadian itu juga yang membuat rasa takut Rara, cemas itu menjadi lebih meningkat lagi. Dalam masalah Rara ini, saya menggunakan pendekatan FBT, di mana kan pendekatan ini kan lebih tidak menggali masalah tuh, mengeksplorasi masalah tuh secara mendalam. Dia lebih fokus tuh ke solusi masalah Rara ini. Terus juga dalam CBT juga itu lebih ke adanya kekuatan dan lainnya. Dan pendekatan ini juga bisa juga memberi solusi untuk mengubah cara pandang si Rara ini secara bertahap dan realistis. Terus dalam kasus Rara ini saya juga dari pendekatan CBT tadi ada teknik-teknik yang saya lakukan. Yang pertama itu ada miracle question. Nah, di sini saya bilang kepada Rara, coba misalnya kalau hidup tuh tanpa adanya masalah itu lebih baik. Terus ada scaling question. Nah, di sini tuh saya menggunakan scaling question untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dari Rara tadi. Di sini saya menggunakan skala 0 sampai 10 untuk tingkat kepercayaan diri Rara yang Rara alami kemarin. Exfoliation-nya saya juga di sini saya juga mencari waktu di mana Rara tuh saat saya melakukan studi kasus itu mencari waktu saat Rara tidak mengalami kecemasan, supaya saya bisa bercerita lebih santai dan leluasa dengan Rara. Dan terakhir itu saya memberikan penguatan ke Rara. Nah, untuk penguatan itu saya memberikan penguatan positif supaya tingkat rasa kepercayaan diri Rara ini menjadi lebih percaya diri lagi ke depannya. Terus untuk lampirannya
Nah, di sini ada lampiran pedoman wawancara Rara. Terus juga di sini ada lampiran wawancara yang kedua juga. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Terus ini ada lampiran pedoman wawancara kakaknya Rara. Dan ini ada lampiran wawancara teman dekatnya Rara. Nah, di sini juga ada pedoman observasi yang saya lakukan. Saya melakukan observasi ini di rumah Rara. Ini ada lembar observasinya, dan ini ada lampiran foto-foto di wawancara pertama, wawancara kedua, wawancara kakaknya Rara. Mungkin itu saja pemaparan materi dari studi kasus saya ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Baik, kepada Salsa, dipersilakan. mengapa kamu menggunakan pendekatan NFDP tadi? Kenapa saya menggunakan pendekatan CBT ini? Karena kan berdasarkan observasi, berdasarkan wawancara, itu kan masalah Rara tuh dari rendah ke sedang, bukan yang masih rendah sedang. Terus kan SFDP ini lebih ke menggali masalah, lebih ke fokus pencarian masalah dari Rara ini. Dan di sini juga membantu Rara untuk menemukan cara menangani masalahnya ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Cerina silakan. Menurut kamu, apa pentingnya kasus Rara ini untuk dijadikan studi kasus? Mungkin menurut saya, karena kan ini menyangkut kesehatan mental remaja. Nah, dimana kan permasalahan Rara ini kan rendahnya kepercayaan diri sama kecemasan sosial. Kasus ini tuh kalau tidak ditangani bakal berdampak ke potensi dia untuk berkembang ke depannya dan juga hubungan sosial si Rara ini. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke. Apakah Cherry dan Salsa bisa diterima? Bisa diterima. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.